kita semua bisa silaturahim dan berkumpul di tempat ini di pagi hari yang cerah ini dalam rangka acara yang sakral, acara yang begitu baik, yaitu acara peletakan batu pertama Rumah Sakit Islam Kota Depok. Hal ini merupakan momentum pendirian Rumah Sakit Islam di Kota Depok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bela agama Allah, maka Allah akan menguatkan kedudukan kalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tanah yang akan kita bangun Rumah Sakit Islam Depok adalah merupakan wakaf dari Bapak Insinyur Haji Nur Rahmat Sarwolo seluas 3.373 meter. Dan hari ini kita telah mendapatkan kesanggupan dan kesediaan untuk berwakaf. Yang pertama dari Bapak Haji Ruslian sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua Bapak Haji Pradi Supriyatna, Wakil Wali Kota Depok juga penasihat PDM Kota Depok, 60 juta rupiah. Ibu Intan Fauzi, anggota DPR RI sebesar 60 juta rupiah. Pimpinan cabang Aisyah Sawangan 5 juta rupiah. Hamba Allah 50 juta rupiah. Bapak Haji Igun Sumarna 10 juta rupiah. Bapak Dr. Albari Hussein 10 juta rupiah. Bapak Insinyur Haji Imam Supar 6 juta rupiah. Bapak Insinyur Lahmudin Abdullah 5 juta rupiah. Bapak Jaya Abidin 2 juta rupiah. Bapak Haji Iyad Mulyana 600.000 rupiah. Bapak Haji Burhanuddin 2 juta rupiah. Dari Bapak An sebesar 6 juta rupiah. PCM Limo 12 juta rupiah Bapak Haji Marjuki. Kemudian Pak Samsul Kamar 1 juta rupiah. PCABJ 5 juta. Bu Seri Budati sebesar 3 juta rupiah. Bapak Ketua Panitia akan menambah sebesar 60 juta rupiah. Lajismu Aliansi Rumah Sakit Islam Jakarta 100 juta rupiah. Masya Allah, subhanallah. Izin Allah hari ini hampir 2 miliar kita dapatkan. Mudah-mudahan 1 bulan depan 40 miliar Allah tunjukkan kepada kita semua.
Ya, tepuk tangan yang meriah buat tim atraksi Tapasuki Kota Depok. Dan marilah kita mulai kegiatan kita dan kami serahkan. The Honorable to Secretary of Muhammadiyah Central Office, Professor Dr. Haji Abdul Mukti MED. The Honorable to People Consultative Assembly, Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. The Honorable to Territory Leader of Muhammadiyah West Java, Haji Suhada. The Honorable to Territory Leader of Muhammadiyah Depok City, Haji Idrus Yahya. The Honorable to 9 Committee DPR RI Fraksiban to Mrs. Hajah Intan Fauzi SH LLM and the guests who we respect and we love. Yang terhormat Sekretaris Pimpinan Pusat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, dan yang kami hormati Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Haji Suhada, yang kami hormati Hajah Intan Fauzi SHLLM, anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia fraksi PAN, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok Haji Idrus Yahya, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي dengan spirit Muharram, dengan spirit hijrah,
kita juga akan berhijrah. Yang selama ini para anggota masyarakat di Kota Depok berobat di rumah sakit yang lain, kita berhijrah dan dengan mendirikan Rumah Sakit Islam Kota Depok. Rumah sakit yang kita akan bangun ini adalah kebersamaan kita semua, khusus warga persyarikatan yang mengelola, tapi diperuntukkan untuk warga Depok, bahkan warga Indonesia, sesuai dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak dikotomi seperti semua kaum Muhammadiyah di Indonesia Timur, perguruan tingginya mahasiswanya 70% adalah saudara-saudara kita Nasrani. Jadi tidak mungkin kita di Muhammadiyah itu eksklusif, harus kita terbuka dan untuk bisa berbagi dengan seluruh anak bangsa. Yang pasti kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh organisasi ini, ya. Dari awal memang kita tahu adalah Muhammadiyah ini mendorong, ya, selain memang akhlakul karimah, pastinya kepada pendidikan. Ya, ini adalah langkah-langkah yang strategis yang selama ini kita konsen kepada pendidikan, pembangunan akhlak. Nah, ditambah sekarang adalah untuk kesehatan. Dan ini adalah salah satu memang kegiatan atau pelayanan yang sangat dibutuhkan warga masyarakat Kota Depok. Padahal banyak sudah rumah sakit, tapi mohon maaf kalau warga hadir datang penuh. Nah, ini mungkin salah satu solusi dan jawaban. Tinggal bagaimana kita tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok yang tadi kita saksikan, walaupun usianya baru 17, tetapi semangatnya sudah melewati batas begitu. Kami ini meneruskan cita-cita pendiri negeri ini, khususnya pendiri Muhammadiyah. Republik ini anak kandung Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tentu para tokoh-tokoh nasional zaman dulu. Nah, kita meneruskan perjuangan mereka, kita ini. Tokoh-tokoh kita yang sudah mendapat pahlawan nasional, Kasman Siwandimejo, Timbago Sadikusumo, Kahar Mujakir dari NU Wahid Asim, dan tokoh-tokoh lainnya yang melahirkan Republik, yang melahirkan Pancasila, NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Jadi negeri ini tidak lahir tiba-tiba seperti ini, Depok maju hebat, enggak. Penuh perjuangan, pengorbanan jiwa, raga, darah, dan air mata. Tumben-tumbennya hari ini MC-nya bilughatil Arabiyah wal Indonesia walakin laisa lahu al-lughah al-jabiyah. Enggak ada bahasa Jawanya. Enggak apa-apa juga. Itu artinya IPM itu muda mendunia. Saya pertama menyampaikan selamat kepada PDM Depok atas peletakan batu pertama yang diselenggarakan di tengah suasana corona. Ini memang beda tipis antara jihad dengan nekat. Tapi karena mengambil momentum 1 Muharram, saya yakin ini adalah bagian dari jihad kita bersama-sama, mengambil uswah dan mengambil pelajaran ibroh dari semangat para sahabat beserta Rasulullah di dalam membangun kehidupan yang baru di kota Madinah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan pertolongan dan memberikan tempat tinggal bagi mereka yang berjihad, mereka yang berhijrah, mereka itulah mukmin yang sejati. Dan karena itulah maka pada kesempatan ini spirit jihad dan spirit hijrah itu yang menjadi dasar kita semua untuk melakukan pembangunan rumah sakit ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Abdul mu'minina islaman man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin yang Islamnya sempurna
adalah mereka yang menyelamatkan saudaranya dengan atau dari lisannya dan dari tangannya. Kemudian afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang berakhlak mulia. Kemudian wal muhajir, orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah hajaro manahallahu anhu. Dia berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk kita menunaikannya. Karena itu maka dalam pengertian ini, hijrah dalam pengertian yang ketiga inilah yang seharusnya menjadi bagian dari hijrah kita bersama-sama, hijrah yang terus menerus, karena hijrah dalam pengertian historis sudah selesai. Itu the moment, ada peristiwa yang memang hanya dilakukan oleh Nabi, tapi spiritnya itu yang kita ambil, yaitu spirit persaudaraan, spirit persatuan. Tadi Bang Zul, saya setuju sekali bahwa kita ini tidak seharusnya terus menerus bertikai. Sekaranglah saatnya kita bersatu, dan Rasulullah mencontohkannya dengan luar biasa hebat dengan tipe atau dengan model masyarakat Madinah, yaitu masyarakat yang berkeadaban. Yang keadaban itu dibangun di atas 4 fondasi di dalam masyarakat Madinah itu. Yang pertama adalah fondasi iman, kemudian yang kedua adalah fondasi persatuan, kemudian yang ketiga adalah fondasi yang berkaitan dengan kekuatan ilmu pengetahuan, dan kemudian yang keempat, ini yang jarang disebut orang, adalah fondasi sistem ketatanegaraan. Karena itu sering orang menyebut negara ideal adalah negara Madinah yang oleh Robert N. Bella disebut sebagai sebuah konstruksi negara yang beyond belief, melewati zamannya dan melewati kekuatan yang dibayangkan oleh orang pada waktu itu. Nah, spirit ini pula yang hendaknya kita transformasikan dalam kita membangun rumah sakit ini. Waktu hijrah itu banyak sahabat yang memberikan rumahnya kepada para muhajirin. Rumahnya diberikan seluruhnya, tidak usah tanya sertifikatnya ada atau belum. Diberikan saja karena itu saudara yang perlu mendapatkan perlindungan sehingga mereka disebut sebagai ansor. Termasuk misalnya yang belum punya istri juga dicarikan istrinya, Pak. Karena banyak di antara sahabat itu yang memang mereka meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang tidak mau berhijrah. Bahkan sebagian ada sahabat yang akan batal berhijrah karena istrinya nangis luar biasa. Itulah yang menjadi sebab turunnya ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu bisa menjadi fitnah karena mau hijrah anaknya nangis. Mau hijrah istrinya nggak setuju. Tapi sebagian juga ada yang mau hijrah suaminya tidak setuju juga ada. Karena itulah maka pada kaitan ini perlu ada komitmen untuk kita kemudian meniru spirit hijrah itu. Bahkan di Madinah itu mereka jangankan yang berbeda suku, berbeda agama sekalipun itu rukun dan bersatu. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kan. Ketika kemudian dibuat Al-Mitsaq Al-Madinah atau Madinah Charter itu kan semua suku disebut dengan umat, semua agama disebut dengan umat. Dan penyebutan itu menunjukkan bahwa fondasi dalam kita membangun persatuan adalah koeksistensi. Koeksistensi itu artinya mengadakan kelompok yang ada dan mendukung keberadaan kelompok yang ada itu tidak boleh menihilkan satu kelompok manapun walaupun jumlahnya kecil secara angka. Nah, inilah yang saya kira penting menjadi spirit kita dalam berdemokrasi, Bang Zul, karena ada gejala demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang liberal dan nominal. Aturannya terlalu liberal, nominal terlalu dihitung dengan angka-angka. Memang demokrasi meniscayakan sistem everybody is counted, semua orang itu dihitung. Cuma kadang-kadang hitungan itu sangat tergantung pada jumlah kepala, bukan berapa banyak isi kepala. Ini juga menjadi masalah tersendiri dalam konteks egalitarisme hak warga negara, tentu itu adil. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tetapi dalam konteks kita mengapresiasi warga negara yang berprestasi, saya kira sistem yang sekarang ini berlaku perlu kita tinjau kembali. Karena itu Muhammadiyah dalam sidang Tanwir di Samarinda dan juga dalam muktamar mengusulkan untuk adanya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 45 itu karena ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar itu yang memang tidak lagi sesuai dan perlu kita tinjau lagi. Tadi Bang Zul menjelaskan bagaimana Muhammadiyah ini ikut melahirkan Indonesia. Tetapi untuk punya satu wakil anggota DPD, perjuangannya luar biasa.
Pak Ketua PWM saya kira merasakan betul bagaimana susahnya punya wakil Muhammadiyah di DPD di Jawa Barat itu. Kadernya hebat, tapi kalah oleh artis. Kalau artisnya cerdas nggak apa-apa. Kadang-kadang artisnya hanya modal nampan. Jadi kita itu mengidap penyakit namanya epidemic narcissism, Bang Zul. Jadi tidak sekedar pandemi COVID ini, tetapi juga ada narsis yang mulai menjadi epidemi. Dan kemudian disebutkan kenapa narsisisme ini kemudian bangkit, karena ternyata orang itu makin populer, itu makin mudah mendapatkan suara. Jadi kalau Bapak Ibu artis gitu mengurus satu surat, mungkin oleh Pak Lurah itu langsung dibantu. Apalagi artis terkenal yang baunya wangi ya Pak Lurah ya. Mohon maaf Pak, bercanda ini Pak. Tapi kalau rakyat biasa dibantu juga oleh Pak Lurah Bedahan ini. Tapi umumnya kan seringkali public service itu mengikuti penampilan orang yang minta dilayani, bukan melihat siapa dia sebagai warga negara yang harus dilayani. Karena itu maka kepemimpinan ke depan itu harus servant leadership, harus kepemimpinan yang melayani. Nah repotnya sekarang ini, mohon maaf, ada kecenderungan kepemimpinan sekarang itu lebih berpihak kepada yang elit dan kurang berpihak kepada yang elit. Ini problem dalam leadership kita. Nah spirit hijrah itulah spirit yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa siapapun itu disebut namanya. Kelompok manapun, berapapun jumlahnya disebut dengan umat. Dan inilah saya kira spirit persatuan di mana kita melakukan proses koeksistensi yang kemudian ke depan bisa kita bangun proses kohabitasi. Ini mohon maaf agak terlalu ilmiah karena profesornya baru. Nanti kalau lama juga enggak lagi. Itu pun belum pengukuhan, jadi masih ojek-gajik profesornya. Dan saya kemarin dapat ucapan selamat, tapi juga ada yang ucapan selamatnya dengan catatan Bang Zul. Disebutnya begini, Mas, masa bener tunjangan profesor kok 1.350.000 gitu. Jangan-jangan salah tulis Mas. Bener itu cuma dolar. Jadi orang mengira kalau profesor itu tunjangannya luar biasa, enggak juga. 1.350.000, kalau yang seperti ini Bu Intan nggak usah diperjuangkan. Kami bisa mencari rezeki sendirilah profesor itu. Tetapi poin saya adalah bahwa bangsa ini bisa menjadi kuat kalau kita memang ini membantu, melayani dan memberi. Dan inilah yang menjadi tradisi di Muhammadiyah. Bang Zul tadi malu-malu menyebut itu karena itu porsi saya sebagai Sekun PP. Pada sesungguhnya beliau tahu itu karena beliau ini Muhammadiyah sejak dari masa mudanya, beliau ini IPM kalau tidak salah. Oleh karena itu maka semangat memberi ini yang membuat Muhammadiyah tetap membangun walaupun dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kadang-kadang membayangkan Muhammadiyah ini bagaimana bisa membangun. Tampilan yang hadir ini kan kelihatan tidak miliarder. Tetapi saya juga heran juga, tampilan yang tidak meyakinkan secara lahiriah itu ternyata bisa melahirkan amal usaha yang luar biasa. Saya sering bercerita, baru saya ceritakan di banyak tempat ini. Saya suatu saat datang ke Banyumas, Jawa Tengah. Ada peresmian gedung 3 lantai. Masing-masing lantai itu 5, berarti 15 ruang kelas baru. Diselesaikan oleh seorang hamba Allah yang penampilan fisiknya itu lebih sederhana dari saya. Saya ini kan sudah sederhana banget untuk orang seukuran Sekun PP itu sederhana banget. Tetapi bapak ini lebih sederhana lagi dari saya. Saya tanya berapa jumlahnya, nggak mau menjawab beliau, tapi bapak bisa menghitung sendiri. Yang anggota DPR ahli menghitung lah. Saya kira pagunya berapa tahu itu, 15 lokal itu berapa tahu. Itu sudah jadi ketentuan umum. Beliau ini tampilannya nggak meyakinkan, tapi kemudian saya cerita, bapak profesinya apa? Saya ternak ayam Mas itu. Berapa ayamnya? 350.000 ekor ayam petelur, sehingga saya sebut beliau itu Sayyidul Ayam. Artinya bosnya ayam itu. Ini bahasa Arab yang tidak benar ini ya, jangan Sayyidul Ayam itu. Kemudian saya bilang, bapak insya Allah nanti masuk surga melalui dubur ayam. Saya bilang. Beliau agak ragu, kok bisa begitu Mas Mati? Kalau bapak ayamnya tidak bertelur, tidak mungkin bapak bisa nyumbang. Nah telur itu keluarnya dari mana Pak? Nah saya ceritakan ini Bang Zul di satu pengajian di Lamongan, Jawa Timur.
Ternyata guyon saya itu menginspirasi ketua PDM-nya, sehingga ketika saya ngaji ke Lamongan beberapa saat setelah saya cerita ini, PDM-nya cerita, setiap pengajian Mas Mukti, kami menyumbangkan 1 kuintal telur. 1 kuintal telur yang kami bagi untuk warga, dan ini adalah peternakan ayam yang dikelola oleh PDM atas inspirasi masuk surga lewat dubur ayam. Oleh karena itu maka saya yakin bahwa yang berapa miliar tadi Pak Eli? 130 itu saya kira selesai sebelum 1 tahun. Yakin nggak Pak? Yang aminnya paling kenceng ibu-ibu kelihatannya. Saya kok yakin itu selesai. Apalagi tadi Pak Ketua PWM sudah menjanjikan, katanya Pak Gubernur juga ada janji. Kemudian nanti ditambah Pak Igun, Pak Lahamuddin dan yang lain, Pak Pradi juga insya Allah juga ada. Beliau tadi kan 10 meter itu kan DP-nya Pak. DP itu DP-nya. Untuk tambahannya saya nggak tahu kapan. Saya kira tidak harus menunggu jadi, apalagi kalau jadi. Kalau jadi lebih banyak lagi saya kira, itu akan berlipat ganda. Tapi kalau saya terus menerus nanti dikira saya kampanye, saya seperti sampai di sini komentari Pak Pradi. Tapi poinnya adalah bahwa Muhammadiyah ini luar biasa. Banyak orang yang cerita sana sini COVID itu bikin kopat kapit, tapi bagi Muhammadiyah ternyata tidak. Saya dapat laporan dari MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Per Juli tahun ini itu sudah terdistribusi anggaran 183 miliar Bang Jo. Itu tidak termasuk dana rumah sakit yang dikeluarkan untuk perawatan pasien COVID yang rumah sakit tidak mau melaporkannya kepada tim MCCC. Ada relawan, 67.000 relawan, yang mereka itu kulluhum majanan, semuanya itu gratis. Kemudian 69, sekarang sudah 71 rumah sakit kita yang terlibat. Waktu ketemu Pak Presiden itu kami laporkan hanya 15 rumah sakit yang siap. Ternyata terakhir 71 rumah sakit kita yang membantu melayani COVID ini. Karena itu maka tidak berlebihan sebenarnya kalau Muhammadiyah ini ikut mendirikan negeri, kemudian juga ikut kemudian bagaimana menjaga negeri ini. Nah, persoalan Muhammadiyah itu ikut menjaga dan tidak diapresiasi itu soal lain. Itu soal lain, karena Muhammadiyah tidak bekerja supaya diapresiasi, misalnya dihitung berapa jumlah menteri, tidak. Tetapi kita memberi untuk negeri karena Indonesia ini adalah rumah kita. Sehingga pernyataan Darus Syahadah, negara di mana kita ini memberikan pembuktian, adalah tempat di mana kita hadir di Indonesia ini untuk memberi, hadir di Indonesia ini untuk melayani. Saya tidak terbayang bagaimana ibu-ibu Aisyah itu punya kreativitas menyediakan makanan yang ditaruh di pojok-pojok jalan ketika banyak sekali mereka yang tidak bisa mendapatkan makanan karena persoalan COVID ini. Karena itu maka Muhammadiyah berkali-kali mengatakan kita tidak boleh pesimistis di tengah berbagai macam tantangan ini, harus senantiasa optimistis, karena optimistis itulah ciri dari kaum beriman, dan optimistis itulah modal kita untuk terus melangkah memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Karena itu maka dengan peletakan batu pertama ini, saya sering mengatakan kalau peletakan batu pertama tidak boleh yang terakhir. Karena kalau peletakan batu pertama dan terakhir itu namanya kuburan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Tadi juga sedikit ada titipan hamba Allah melalui saya. Jadi kalau nanti ada yang tulisannya hamba Allah, itu nanti nomor teleponnya nomor telepon saya. Dan insya Allah kalau tidak salah hanya 50 juta Bang Zul, sedikit. Itu pun juga bukan dari saya, dari hamba Allah. Dari hamba Allah yang dititipkan melalui saya. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari kita ikut bergembira bersama-sama, bergembira dengan beramal, dan bergembira karena Allah menjanjikan kepada kita surga yang di dalamnya ada kenikmatan dan keabadian, di dalam kenikmatan dan ridho Allah itu.